Malam. Mari kita mulai dengan ibadat pembukaan. Kita mulai dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Semoga kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. selama-lamanya. Ya Allah, Roh Kudus, tolonglah kami untuk mengingat segala perkataan, perbuatan, dan kelalaian yang telah menyakiti hati orang lain dan sudah menyakiti hati Tuhan dengan melanggar perintah-perintah-Mu. Bantulah kami saat ini untuk menyesali segala dosa kami dan mengaku dengan baik demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Mari kita memeriksa, menyadari, dan mengingat-ingat kesalahan kita, mulai dari pagi hari, siang hari, hingga malam ini. Kita menyesali segala kesalahan dan dosa kita. Mari bersama-sama doa tobat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita dan mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus Kristus, berkat rahmat-Mu yang berlimpah, maka saat ini kami dapat bersama-sama berkumpul, bersatu dalam doa, meditasi kontemplasi secara online dengan saudara-saudara kami untuk mendengarkan sabda-Mu, sabda kehidupan. Semoga Engkau berkenan membimbing kami dalam doa meditasi ini. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Kita lanjutkan dengan lagu pengantar firman. Bagi kakiku terang bagi jalanku, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalan, tetaplah Kau di sisi, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, ketika Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan, datanglah seorang di tengah jalan, berkata kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemanapun engkau pergi." Yesus menjawab, "Serigala mempunyai liang, dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu sekalian, selamat malam, berkah dalam. Mari kita renungkan bacaan Injil pada malam hari ini. Apakah Bapak Ibu semuanya menyadari dan tahu, mungkin lebih bingung lagi mungkin kata-kata Yesus sendiri. "Biarkah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Masa orang mati bisa menguburkan orang mati? Ini kiasan, bukan kenyataan. Kalau kenyataan orang mati tidak bisa menguburkan orang mati. Tapi Yesus memberikan kiasan. Yang penting adalah mengikuti Yesus dengan ketulusan hati. Yesus berkata bahwa dia menginginkan semuanya mengikut Yesus tanpa ada embel-embel, tanpa ada melihat hal-hal yang masih kalau orang Jawa diganduli. Dikatakan masih ya nanti dululah, saya belum siap. Tapi Yesus berkata lain. Dan juga setiap orang yang siap membajak tetapi menoleh ke belakang, ini artinya juga janganlah kita, sebenarnya kalau orang membajak kan harus fokus ke depan. Jadi biar lurus membajaknya. Tetapi kalau dia menoleh ke belakang, pasti akan belok, jadi nggak lurus. Sehingga Yesus mengatakan bahwa selayaknya kita kalau memang mengikut Yesus harus benar-benar ikut Yesus tanpa ada menoleh ke belakang, nanti membelok kiri, belok kanan, kalau cari-cari hal-hal lain
yang tidak layak, ya, yang tidak sesuai dengan ajaran Yesus, sehingga kita akan apa yang kita tuju ke kerajaan Allah akan membelok kemana-mana. Jadi tidak ada. Itu ya menurut renungan saya menganggap bahwa mari kita semuanya ikut Yesus. Apa yang dikatakan Yesus juga, ikutlah aku. Tanpa ada kalau orang bilang pending aling-aling, tanpa ada harus hal-hal yang lain, misalnya nunggu persetujuan dari keluarga, menunggu teman atau ada, enggak, tidak demikian. Yesus mengatakan, kalau kau mengikuti aku, ikutlah dengan jalan lurus, jangan sampai kita belok-belok. Demikian renungan singkat saya. Bapak Ibu, berkat dalam, mari kita renungkan bersama, dan kiranya jika Bapak Ibu mempunyai sedikit sharing untuk dibagikan kepada kita semuanya, kami persilahkan. Atau semuanya sudah, bukan ini ya, semuanya sudah memahami untuk direnungkan bacaan hari ini. Kalau mengikuti misa tadi pagi atau misa sore hari, mungkin bisa di-sharingkan. Mungkin saya, Pak Hanun. Silakan, Kak Chandra. Saya sharing pengalaman saya pribadi ya. Pada saat saya dibaptis, Tuhan memanggil kita secara tidak terduga. Saya itu keluarga keturunan Buddha semua. Di keluarga tahun 82 saya ikut katekumen. Ikut katekumen, saya tinggal di Pademangan, tapi saya ikut katekumennya di Mangga Besar. Tahun pertama saya ikut katekumen tahun 82. Kira-kira seminggu sebelum dibaptis, suster bertanya, "Tony, apakah bersedia dibaptis?" Saya jawab, saya tidak bersedia. Saya bukan bersedia, bukan karena tidak mau, tapi karena bilang saya belum siap. Karena pada saat saya ikut katekumen itu masih bolong-bolongnya banyak. Akhirnya suster bilang, boleh. Saya bilang, suster, saya akan ikut 1 tahun lagi. 82 selesai, 83 saya ikut lagi. 84 saya dibaptis di Gereja Mangga Besar Santo Petrus, Paulus. Saya dibaptis tanpa sepengetahuan orang tua. Semua itu orang tua baptis diwakilin. Saya masih ingat wakilnya Pak Tuakir. Orang tua baptis. Tuhan memanggil kita, memanggil saya dari yang tidak mengerti, saya menjadi seorang Katolik. Saya juga tidak tahu kenapa. Tapi puji Tuhan, setelah saya dibaptis, beberapa tahun kemudian adik saya dibaptis, beberapa tahun kemudian ponakan saya dibaptis. Jadi
Secara Tuhan memanggil kita, kita memang tidak boleh menengok lagi ke belakang. Pelayanan harus berjalan ke depan terus. Jadi itu aja pengalaman saya, Pak Hanung, yang bisa saya bagikan dalam sharing. Terima kasih. Terima kasih Pak Chandra. Pak Tony ini yang ini. Ya. Ya, puji Tuhan. Pelayanannya harus lurus ya. Masih ada yang lain? Silakan. Kita nggak boleh menengok ke belakang. Sharing merupakan juga suatu pelayanan. Sharing pengalaman iman merupakan suatu pelayanan juga. Pak Hanung, saya mau sharing, Pak. Silakan Bu. Evi saya, Pak. Oh Bu Evi ya. Iya, Soalnya NN. Ya, ini saya mau sharing papi saya ya, papi saya, orang tua saya. Dia udah meninggal sih. Tapi keluarga saya juga dari Buddhis, keluarga besar papi itu dari Buddhis semuanya. Buddhis yang sangat Buddhis. Karena saya kalau orang Medan itu Buddhisnya tuh sangat kental ya Pak ya. Dan dulu memang orang tua saya terutama kalau ngomong soal Yesus, dia seperti mencibir gitu loh, mencibir. Waktu itu saya juga masih Buddhis. Berjalannya waktu, saya menikah dengan suami saya. Suami saya memang Katolik ya, jadi saya ikut suami awalnya. Setelah itu, ya memang saya ikut terus Katolik. Saya dibaptis segala macam, anak-anak juga begitu. Nah, berjalannya waktu, papi waktu masih hidup itu, dia kadang suka ke rumah saya, karena suami saya kan suami saya pelayanan cukup lama. Sekarang dia pewarta sih. Papi suka bilang, itu ngapain sih suamimu sering banget ke gereja? Sering banget ngomong begitu. Saya bilang ya pelayanan. Ya dia juga seperti mencibir gitu. Kadang saya berusaha menjelaskan, tapi kadang ya kita tidak bisa memaksakan kehendak kita buat orang lain. Tapi itu karena saya percaya itu waktunya Tuhan. Berjalannya waktu, papi tua sakitnya banyak sekali, cukup banyak. Kalau mau di absen tuh sakitnya banyak macam-macam, komplit boleh bilang dia udah komplikasi. Nah waktu dia sakit, dia pernah mulai sakit tuh dia pernah bilang, aduh masuk Katolik ini enak ya, dia ngomong ke mami saya, ringkas banget dia bilang, kalau kayak kita ini Buddha itu macem-macem banget ya lihat hari lah ya apalah dia bilang. Kalau Katolik ini tidak ada lihat hari, saya bilang begitu. Semua hari baik, saya bilang begitu. Jadi dia bilang wah ringkes banget dan nggak banyak peraturan. Nah berjalannya waktu dia bilang ke mami saya, dia bilang nanti kalau saya meninggal, saya mau masuk Katolik, dia bilang begitu. Saya bilang kenapa harus tunggu meninggal, saya bilang begitu. Sebelum meninggal udah Katolik dulu Pi, karena perlu dibaptis, saya bilang begitu. Dia senyum-senyum aja. Terus pas waktu itu nenek saya masih hidup, nenek saya sampai umur 96 baru meninggal. Jadi dia ada bilang ke papi saya, satu ancaman sih. Karena nenek saya tahu papi saya udah mulai goyang, pengen masuk ke Katolik. Dia bilang, kamu tidak boleh masuk Katolik sebelum saya meninggal. Wah, udah kayak ultimatum sekali. Karena papi saya anak paling tua. Kalau orang Chinese itu, anak laki yang paling tua itu ibarat kerajaan pindah tatanya ke anak laki gitu loh, Bapak Ibu. Nah, papi saya nggak berani untuk pindah ke Katolik. Nah, singkat cerita, setelah nenek saya meninggal, papi saya udah mulai menoleh ke Katolik. Nah, tapi dia belum mau dibaptis, belum mau. Nah, pas waktu itu dia sakit udah cukup keras ya. Dokter di luar negeri juga bilang umurnya 3-4 bulan. Ya, balik ke Indonesia juga dibilang 3-4 bulan ya, gitu-gitulah. Memang kondisinya udah gawat sekali. Mendadak banget dia gawat. Terus dia bilang, saya mau dibaptis. Dia bilang sama mami saya mau ikut Evi. Saya mau jadi Katolik, dia bilang. Oke. Mami saya kan nggak mengerti ya, dia telepon saya. Dia bilang, Evi tapi mau dibaptis. Saya bilang, kondisi begini ya, saya kasih tahu,
Oh, kalau ditanya Romo, bagaimana jawabnya, saya udah kasih tahu. Datanglah Romo ke rumah sakit, dibaptis Papi. Nah, yang anehnya, sebelum Papi dibaptis, Papi itu suka setiap jam 2 atau 3 pagi ya, pagi itu, matanya itu ke atas, dan dia panggil itu, kata mami saya, semua yang dia sebut itu orang yang udah meninggal. Nanti papanya lah, mamanya lah, temannya, tapi yang semua yang udah meninggal yang anehnya dia sebut. Yang dia tunggu di depan kamar lah. Ya, mama saya bilang, mami saya padahal orangnya pemberani sekali, dia bilang, saya sampai dengarnya merinding terus, dia bilang itu, sebutnya gitu terus, dan matanya sering ke atas gitu loh. Nah, setelah dibaptis oleh Romo waktu itu di rumah sakit, dia langsung senyum terus, happy terus, kayak nggak ada kekhawatiran, nggak ada ketakutan. Sebelum dibaptis dia suka bilang, aduh, takut mati lah, pokoknya banyak takut lah. Dan matanya tuh beda, air mukanya itu beda sekali. Setelah dibaptis itu, sepertinya dia memang sakit, bukan udah langsung sembuh ya. Dia penuh sukacita, senyum, terus sampai dia pernah bilang begini. Dia bilang, Papi sekarang kalau Tuhan mau panggil, Papi udah nggak takut. Dia bilang begitu. Wah, saya kaget banget. Saya kaget, bener-bener kaget. Papi udah nggak takut. Kenapa? Ya ada Tuhan Yesus, dia bilang gitu. Sekarang Papi ada Tuhan Yesus, Papi udah nggak takut lagi. Dia bilang, aduh, saya pikir, waduh, luar biasa sekali. Itu dibaptis loh. Baptis itu, tadinya saya pikir baptis itu ya udah dibaptis aja. Tapi ini satu kesaksian buat saya itu hanya dengan dibaptis aja itu luar biasa. Papi saya bisa langsung senyum, bisa sukacita, bisa nggak takut meninggal, seperti kayak ada tujuan lah. Sebelumnya takutlah mati, takut apa, banyak ketakutan. Nah, pas waktu dia detik-detik dia mau meninggal, dia bilang ke saya, ke mami saya, ke adik-adik, dia bilang begini, Tuhan Yesus tuh baik sekali, dia bilang. Evi, kamu harus rajin ke gereja, dia bilang gitu. Wah, Tuhan Yesus tuh baik sekali. Itu aja terus diulang. Dan bahkan waktu dia berapa menit lagi dia akan meninggal, dia bilang, kamu semua jangan nangis, saya kebetulan 3 bersaudara. Puji Tuhan waktu Papi meninggal itu adik-adiknya, anak-anaknya semua kumpul di satu ruangan. Kita kumpul di rumah sakit di satu ruangan. Tapi dia menasihatkan kita anak-anaknya. Dia bilang, kamu bertiga jangan nangis ya. Papi pergi tenang, dia bilang. Karena bersama Tuhan Yesus, dia bilang. Kamu bertiga harus gembira, dia bilang begitu. Wah, buat saya ini satu yang luar biasa gitu. Dari sebelumnya yang tidak percaya Yesus, yang kalau kita ke gereja suka senyumnya itu kayak senyum apa ya, kayak ngenyek gitu loh Pak. Jadi sekarang dia bisa berubah, malah suruh kita sering ke gereja, bilang Tuhan Yesus baik, dia itu semua hal-hal positif lah. Jadi melalui pembaptisan itu luar biasa sekali. Ya, Pak, terima kasih Pak. Kesaksian saya. Ibu Evi. Ya. Ada yang lain? Ada siapa ya? Yang dari Jambi mungkin Bu Dewi ya? Bu Dewi Jambi mau sharing? Sharing adalah merupakan iman bagi Yesus sendiri dan suatu pelayanan. Karena di bacaan tadi juga menyebutkan bahwa Yesus menghendaki kita pergi dan mewartakan kerajaan Allah yang di mana-mana. Sharing merupakan suatu ya kerajaan Allah juga, karena merupakan karunia Allah. Kita merasa bersyukur semuanya. Mungkin yang lain nih, saya nggak menyebutkan satu-satu. Mohon maaf, silakan kalau ada yang ini mau sharing. Fora, ada nggak di sini? Bu Fora? Ya,
Ada sharing, Bu? Boleh, Pak. Silakan. Ya, sedikit aja, Pak. Boleh. Ya, ini bacaan hari ini, kalau yang itu agak bingung sih ya. Cuman setelah tadi diuraikan bahwa semua itu kan kiasan. Jadi singkatnya bahwa Yesus itu yang memilih kita, bukan kita yang memilih Tuhan. Ketika kita mendapatkan suatu tugas atau pekerjaan apapun, kita harus komitmen. Misalnya saya dulu kan saya belum masih muda itu kan bekerja ya sebagai konsultan di BRI. Iya. Itu waktu dulu itu ya isinya cuma kerja aja. Ke gereja itu ya cuma gereja. Ke gereja pagi, pulang ya sudah itu aja. Tapi setelah berjalannya waktu, akhirnya ada satu kejenuhan. Kok hanya bekerja, pulang rumah, bekerja, pulang rumah, selesai. Pada suatu saat saya mengalami suatu apa yang saya cari, dan saya memutuskan untuk ikut Tuhan 100%. Jadi pada waktu muda dibiarkan Tuhan mengembara kemana-mana. Begitu usia sudah mulai rentan, dipakai Tuhan untuk kerja di ladangnya. Dan beruntungnya saya berkata ya dan amin. Tapi waktu muda susahnya setengah mati. Tapi ya itu betul, kalau sudah waktu Tuhan kita tidak bisa menghindar. Jadi ketika kita dipanggil oleh Tuhan untuk bekerja di ladangnya, ya udah, ya dan amin, dan komitmen atas pilihan hidup ini. Memang banyak setia, tekun, taat pada Tuhan. Saat-saat kita setia, kita mendapatkan buah-buah kebahagiaan dan sukacita. Dan jadikanlah Yesus Kristus merajai di hati kita. Itu Pak kira-kira. Amin, terima kasih. Amin. Ya. Ya, puji Tuhan. Amin. Semuanya. Ya, bagaimana? Ada yang lain? Bu Lucia si Tohang? Iya Pak. Ya Pak, terima kasih Pak. Memang perikop ini secara manusiawi tertantang, tapi seiring dengan penjelasan Bapak dan juga dengan pemahaman, memang untuk mengikuti Yesus itu harus demikian. Tetapi semakin saya maknai dan tafsirkan secara pribadi, nggak susah kok sebenarnya ajakan Yesus untuk mengikutinya sejauh saya mengerti, yaitu, Lucy, jika kau mengikuti aku, ikutilah aku dengan konsekuen. Dengan prinsip sesuai imanmu, maka saya dituntut untuk saya mengalami memang ya, dan dituntut kalau saya tidak ofisi atau tidak ibadat pagi Pak, sore dan kompleturum atau malam, saya merasa bersalah, dan di situ saya merasa aku tidak konsekuen, aku tidak tulus aku mengikuti Yesus. Nah, permenungan ini mengajak saya kembali untuk selalu dan selalu berdoa sesuai dengan waktu-waktu yang ditentukan, minimal yang ditentukan oleh ya gereja, ditambah dengan sesuai dengan di mana saya berada, selalu oret labora, di mana apapun pekerjaanku selalu ikut sertakan Tuhan hadir dalamnya. Demikian aku memaknai Tuhan memanggil aku Bapak. Terima kasih. Amin, terima kasih. Baik, karena mengingat waktu, kita akhiri sharing ini. Mari kita akhiri dengan kemuliaan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.
Amin. Amin. Berkah dalam. Baik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kita mulai dengan kontemplasi oleh Romo Frans Doi. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk meditasi. Marilah kita melakukan meditasi singkat dengan tema syukur atas penderitaan. Rasul Paulus mengajak kita untuk selalu bersyukur dalam segala hal, juga atas penderitaan. Maka kita juga mau bersyukur dan memuji Tuhan, karena hidup ini ibarat koin, tidak saja kegembiraan, tidak saja kebahagiaan, tapi juga ada penderitaan, ada juga kesedihan. Maka marilah kita menghayati kehadiran Yesus, karena Ia sendiri melalui penderitaan mencapai kemuliaannya. Saat ini Tuhan Yesus hadir di hadapanmu, karena Ia telah bersabda dalam Wahyu 3 ayat 20, "Lihat, aku datang." Pejamkanlah matamu, tegakkanlah punggungmu. Kita percaya akan kehadiran Tuhan. Marilah kita menerima napas baru dari Tuhan. Tariklah napas pelan-pelan melalui hidung. Terus ditarik, rasakan kasih Tuhan yang mengalir ke dalam hatimu, jiwa dan tubuhmu. Tahan sebentar, lepas napas pelan-pelan melalui mulut. Rileks, rasakan damai bersama Yesus. Rileks. Tarik lagi napas melalui hidung. Terus ditarik. Rasakan kasih dan kuasa Tuhan mengalir ke dalam jiwamu, mengalir ke dalam seluruh jaringan tubuhmu. Lepas napas pelan-pelan melalui mulut. Rileks. Rileks. Memuji Dia dengan lagu Pujilah Tuhan. Sambil mengangkat tangan perlahan, kita terus memuji Tuhan dalam hati kita. Pujilah kasih-Nya. Terus memuji Tuhan dan pasrahkan bebanmu. Karena Ia telah bersabda, "Datanglah kepadaku, kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Pasrahkan penderitaanmu, pasrahkan
kesedihanmu. Serahkanlah kekhawatiranmu atau ketakutanmu kepadanya. Jangan engkau ragu, karena saat ini Yesus bergembira atas pujianmu. Yesus bergembira atas kepasrahanmu, dan Ia mengulurkan tangannya kepadamu. Teruslah memuji dan berpasrah. Saat ini dari tangan Yesus ada cahaya pembebasan, cahaya pelepasan yang diberikan kepadamu. Rasakan jamahannya, rasakan pelukannya, kasihnya mengalir. Pujilah Tuhan karena Engkau Maha Baik. Pujilah Tuhan karena Engkau Maha Kuasa. Kuasa-Mu membebaskan aku. Kasih-Mu menyembuhkan aku.
Terima kasih Tuhan atas kekuatan baru yang membuat hatiku tabah. Hatiku damai ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku mau lebih setia kepadamu dalam doa-doaku. Setia kepadamu ya Tuhan dalam melakukan firman-Mu. Untuk bersyukur dalam segala hal. Pakailah aku ya Tuhan sebagai alat-Mu. Marilah pada saat ini, karena kita masih dalam suasana doa, dan kita percaya bahwa Roh Allah masih tinggal di dalam kita. Karena sebagaimana Tuhan berfirman, 2-3 orang meminta dalam namaku, aku akan memberikannya dan mengabulkan semua. Pada saat ini marilah kita bersepakat memohon belas kasihan Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Kita bayangkan semua orang sakit yang pada saat ini berbaring di rumah sakit ataupun di rumah. Kita tumpangkan tangan bagi mereka. Ya Tuhan Yesus, pada saat ini kami berdoa dengan penuh iman. Kami mohon belas kasihan-Mu, jamahan-Mu untuk semua orang sakit, baik di rumah maupun rumah sakit COVID, karena COVID-19, sakit gatal-gatal, maupun secara khusus kami berdoa untuk Ibu Normin Flora dan anaknya Pasadenia yang pada saat ini terbaring di rumah sakit karena luka bakarnya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan dalam nama Yesus dengan kuasa Roh Kudus, mengalirlah kasih dan kuasa-Mu dari tempat kami masing-masing, menjamah mereka Tuhan, menyembuhkan mereka, memulihkan mereka, baik jiwa maupun raga mereka, dalam nama Yesus. Terpujilah Yesus, mengalir kasih-Mu Tuhan saat ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, pada saat ini kami terus masih mau menumpangkan tangan, kita bayangkan terus dan kita tumpangkan untuk para tim dokter, para perawat, baik di rumah maupun rumah sakit, khususnya bagi mereka yang merawat secara mandiri, semua keluarganya yang pada saat ini yang terjangkit sakit COVID.
Dalam nama Yesus, kami mohon Tuhan Yesus, berikanlah mereka kekuatan, perlindungan, kesehatan, sukacita dalam menjalankan semua tugas pelayanan mereka Tuhan dengan penuh kasih, dengan penuh cinta. Lepaskan dan bebaskan juga mereka dari semua rasa takut atau khawatir terjangkit oleh sakit COVID ini Tuhan. Karena dalam namamu, dalam bilur-bilur lukamu Tuhan, Engkau sembunyikan kami dengan darah kudus-Mu. Engkau menutup bungkus semua para tim dokter, semua para medis, semua perawat, bahkan perawat mandiri keluarga mereka Tuhan. Dalam nama Yesus kami percaya kasih dan kuasa-Mu melingkupi mereka, memberi mereka kekuatan dan penuh sukacita dalam menjalankan tugas mereka. Terima kasih Yesus, kami percaya Tuhan, kasih dan kuasa-Mu mengalir saat ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa, mohon diberikan pengampunan Tuhan untuk semua pengampunan untuk semua jiwa-jiwa, khususnya kepada Romo Frans Doi, Romo moderator kami, kepada Bapak Darwin Bangun, dan semua jiwa-jiwa karena sakit COVID, maupun semua jiwa-jiwa karena sakit penyakit. Tuhan, banyak kelalaian yang baik sengaja maupun tidak sengaja yang telah dilakukan mereka di dunia ini. Sudilah kiranya Engkau jangan memperhitungkan dosa dan kelalaian mereka, tetapi terimalah mereka dalam kerahiman-Mu di surga. Kami percaya Tuhan, karena Engkau adalah Bapa yang baik. Ya Tuhan, kami juga berdoa secara khusus kepada Ibu Normin, Flora, dan Agnes Pasadenia. Berikanlah mereka secara khusus penghiburan Tuhan, kerelaan untuk melepaskan orang yang dikasihinya untuk kembali ke pangkuan-Mu, karena semuanya adalah titipan-Mu. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu yang kudus yang Kau janjikan akan menghibur mereka secara khusus, karena mereka untuk menerima semua apa yang mereka jalani saat ini memang berat dilihat oleh dunia, tetapi dalam nama-Mu yang kudus Tuhan, kami percaya Engkau akan memberikan penghiburan khusus dan kekuatan bagi mereka. Terima kasih atas semuanya ya Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga masih mau terus menumpangkan tangan kami. Marilah pada saat ini kita tumpangkan tangan kita secara khusus kepada Edelin. Ya Tuhan, Engkau tahu apa yang terjadi pada dirinya dan keluarganya, sehingga dia harus keluar dari rumah. Engkau tahu Tuhan segala peristiwa yang terjadi, dan kami percaya Tuhan, Engkau mengizinkan segala sesuatunya terjadi. Dalam nama-Mu yang kudus Tuhan, kami sepakat berdoa, memohon Engkau jamah hati Edelin, Engkau jamah hati anggota keluarganya. Lembutkan mereka Tuhan, perdamaikan Tuhan, perselisihan mereka atau masalah apapun yang terjadi dalam keluarga mereka. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu memenuhi keluarga mereka, menjamah setiap hati mereka, sehingga Engkau boleh melembutkan dan menyelesaikan setiap masalah mereka untuk kembali bersatu menjadi keluarga yang mengandalkan Engkau. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu terus mengalir, menjamah Edelin dimanapun berada, keluarganya pun juga Tuhan. Terima kasih Yesus. Ya Yesus, kami juga berdoa untuk seorang ibu yang bernama Ibu Nia, yang memohon berkat-Mu atas usaha dan pekerjaannya. Ya Tuhan, Engkau tahu saat-saat sekarang ini adalah saat-saat masa yang sulit bagi kami semua, termasuk Ibu Nia, khususnya bagi mereka yang dalam usaha maupun pekerjaan mereka. Tapi kami memiliki iman, kami memiliki Bapa yang baik, yang peduli, yang akan mengerti selalu apa yang menjadi kebutuhan hidup kami Tuhan. Biarlah Tuhan pada saat malam ini kami juga berdoa secara khusus buat Ibu Nia dan buat kami semua yang hadir dalam persekutuan Zoom ini Tuhan. Engkau jamah, Engkau berkati semua usaha pekerjaan kami Tuhan.
dengan berkat-Mu yang melimpah, yang tidak pernah kami bayangkan, dengan segala cara-Mu yang mujizat Tuhan, seperti Engkau memberikan air di padang gurun. Karena ini iman kami Tuhan, pengharapan kami, dan kami percaya Engkau Bapa yang baik, Engkau akan memberikan jalan keluar yang tidak mungkin bagi manusia, tetapi tidak ada yang mustahil bagimu. Terima kasih Yesus atas semuanya. Kami juga mohon ikut campur tangan-Mu Tuhan untuk proses penjualan sebuah rumah warisan. Engkau tahu ya Tuhan, segala kebutuhan daripada keluarga ini, kami mohon ikut campur tangan-Mu Tuhan untuk semua proses penjualan rumah ini. Bila Tuhan pandang baik, biarlah Tuhan mengirim orang yang untuk membeli rumah ini sesuai dengan harga dan kebutuhan si penjual Tuhan. Karena kami percaya Engkau Bapa yang peduli akan setiap permasalahan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya. Ya Yesus, pada saat ini kami juga mau bersatu hati. Marilah juga kita membayangkan, menumpangkan tangan untuk semua orang yang sedang menunggu hasil tes swab ataupun yang tes lab lainnya. Ya Tuhan, Engkau tahu setiap kegelisahan pada saat masa-masa penantian hasil lab ini ya Tuhan. Kami mohon jamah setiap orang yang saat ini sedang menunggu hasil lab mereka Tuhan. Jamah hati mereka, lepaskan dan bebaskan mereka semua dari rasa ketakutan atau kegelisahan ataupun kekacauan pikiran mereka Tuhan, sehingga mereka takut terikat oleh rasa ketakutan. Ya Tuhan, kami pada malam hari ini sungguh bersepakat Tuhan, mohon jamahan-Mu untuk mereka semua Tuhan. Penuhi mereka, tambahkan iman kepada mereka untuk senantiasa menunggu hasil lab dengan iman yang percaya bahwa hasil lab itu adalah yang terbaik daripada-Mu Tuhan. Berikan kekuatan, penghiburan kepada mereka Tuhan, sehingga mereka semakin beriman, semakin berharap kepada-Mu bahwa hasil lab apapun itu adalah yang terbaik, dan Engkau pasti memberikan kesembuhan dan jalan keluar yang terbaik untuk hasil lab tersebut. Terima kasih atas semuanya Yesus. Pada saat ini kita boleh menurunkan tangan kita, tetapi tangan kita boleh kita naikkan ke atas. Kita mau bersyukur bersama teman-teman, sahabat kita yang telah menitipkan intensi atau mereka pun sedang mendoakan intensi-intensi mereka yang telah terkabul, telah mendapatkan hasil atas semua, mendapat jawaban atas semua doa mereka. Ya Tuhan, kami bersama saat ini juga mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu, atas semua pertolongan-Mu, dan atas semua mujizat-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, semakin kami bersyukur, semakin iman kami terus Engkau tumbuhkan. Semakin kami boleh menjadi perpanjangan lidah-Mu untuk mewartakan kebaikan dan kemuliaan-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan yang tidak pernah henti harus kami terus wartakan untuk menguatkan iman sesama kami. Terima kasih atas semuanya Yesus. Marilah pada saat ini kita ingin berdoa untuk kita pribadi lepas pribadi. Marilah kita menumpangkan tangan kita pada bagian tubuh kita masing-masing, atau segala kegelisahan atau ketakutan ataupun semua luka batin, kebencian, semua sakit penyakit, baik jiwa maupun batin maupun jasmani kita tumpangkan tangan kita. Ya Yesus, pada saat ini kami juga bersama Tuhan, memohon jamahan-Mu, memohon belas kasih-Mu, memohon mujizat-Mu untuk menjamah kami, untuk menyembuhkan kami secara sempurna Tuhan. Karena Engkau tahu segala sakit penyakit yang ada pada kami Tuhan pada saat ini. Engkau melihat, Engkau melihat Tuhan
Biarlah saat ini Tuhan mengalir kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Roh-Mu yang kudus tanpa batas ruang dan waktu. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu, mujizat-Mu, kuasa-Mu terus terjadi. Pelepasan-Mu terjadi Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, kami juga percaya. Kasih-Mu terus mengalir. Ya Tuhan, doa yang kurang sempurna ini ingin kami satukan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bunda Maria, sampaikanlah doa kami kepada putra-Mu. Salam Maria, penuh rahmat. Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita naikkan pujian kita ucapkan Bapa terima kasih. Di meditasi ini dengan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Biarlah pada malam hari ini berkat Tuhan melimpah-limpah atas seluruh hidup kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian meditasi dan kontemplasi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi kita terus menjadi saksi Kristus. Amin. Kembali ke host. Ya, baik, terima kasih banyak Bu Ayan. Baik Bapak Ibu, teman-teman semua, kita sudah meditasi, kita juga sudah kontemplasi. Kita sekarang mulailah untuk sharing iman, apa yang telah dirasakan pada saat kontemplasi dan meditasi dan kontemplasi ini. Apa yang dirasakan dari perenungan malam ini? Silakan, ada yang mau sharing? Kalau boleh saya mau menyela sebentar. Ya, silakan.
Ibu. Ya, saya hanya mau mengucapkan terima kasih, puji dan syukur pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya. Betapa indah kebaikannya sehingga meditasi malam ini sangat terasa dahsyatnya. Yang bila saya ceritakan tidak akan ada habisnya. Malam ini banyak doa-doa kita semua telah dikabulkan. Banyak malaikat Tuhan datang dari surga. Banyak yang kita minta telah didapat atau dijawabnya. Bila Rabu malam ini saja sudah dahsyat, apalagi besok Kamis. Amin, itu saja. Amin, amin. Puji Tuhan. Ada yang mau sharing tentang iman lain? Yang lainnya? Bu Eva? Malam Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Malam Ibu. Malam Bu Eva. Malam Bu Eli. Malam Bu Eva. Bu Lucy. Semuanya malam. Ya, malam ini saya merasakan saya ada setrum di kuping. Saya seperti dijewer sama Tuhan Yesus. Saya tidak mendengarkan. Soalnya tadi sore mau pelayanan saya malas. Ada teman yang mau minta dikunjungin, dia sakit, tapi saya rasanya malas sekali hari ini. Tapi tadi kontemplasi angkat tangan, kuping saya seperti ditarik-tarik itu, sebelah sini, sebelah kanan, yang bawah aja. Seperti itu Pak Hanung. Puji Tuhan. Semuanya itu adalah Tuhan sendiri ya. Silakan Bapak Ibu semuanya supaya kita di dalam arti mengartikan apa Tuhan, tapi sharing Ibu merupakan tamparan juga bagi kita semua dalam melayani. Terima kasih. Ada yang lain? Ada yang mau sharing mengenai? Selamat malam, saya Paula. Malam Bu Paula. Saya sharing. Iya, saya beberapa hari ini kan mungkin terlalu capek ya, sehingga saya merasakan ada kejutan-kejutan di wajah, seperti tertarik-tarik gitu ya. Nah, untuk meditasi malam hari ini tuh wajah saya itu cenderung panas, meskipun saya sekarang ikut meditasi di ruang yang ber-AC ya, dan seluruh tubuh saya hangat, tapi khususnya untuk yang wajah itu panas. Nah, puji Tuhan, sekarang sih saya tidak merasakan kejutan-kejutan ya, seperti apa, tertarik-tarik, jedut-jedut gitu ya. Saya kalau kecapean seperti itu. Nah, untuk malam hari ini, puji Tuhan, wajah saya itu ada aliran hangat cenderung ke panas. Kalau tubuh itu ada seperti setrum-setrum gitu, tapi hangat. Begitu saja yang saya rasakan untuk malam hari ini. Terima kasih. Puji Tuhan. Terima kasih, puji Tuhan, Bu Paula. Bapak Ibu, ada yang sharing lagi. Sharing merupakan iman. Dan Tuhan sudah menjalankan. Saya Pak. Siapa? Oh. Silakan. Ya, selamat malam Bapak Ibu semua. Malam ini sungguh luar biasa yang saya rasakan. Iya, Bu Feni. Begitu Romo bilang angkat tangan, itu saya nangis terseduh-seduh. Sepanjang kontemplasi itu saya nangis terus. Sampai selesai lagu, meredah. Lalu begitu klien bilang angkat tangan kembali, saya ya nangis lagi. Nangis terus. Itu nggak bisa berhenti, Pak. Terus sampai terseduh-seduh sekali. Lalu pada saat mendoakan Adeline, itu luar biasa air mata saya, nangisnya saya luar biasa.
Lalu tangan kanan saya begitu sudah angkat itu berasa panas, Pak. Panas sekali waktu mendoakan Edelin. Lalu setelah Bu Ayan bilang mendoakan yang untuk usahanya tadi, nangis saya reda, langsung berhenti. Setelah itu yang saya rasakan, dada saya plong. Kuping saya yang kemarin sakit pun rasanya plong, hidung saya pun lega. Rasanya sekarang saya nyaman sekali malam ini. Terima kasih Pak. Puji Tuhan, terima kasih Bu Feni. Mungkin ada sharing dari Bu Normin sendiri, gimana Bu malam ini tadi mengikuti meditasi, Bu Normin? Iya Pak. Selamat Ya. malam Pak. Malam. Saya sungguh berterima kasih sama Bapak sudah mendoakan suami dan kami sama anak kita Pak. Yesus. Di situ saya sungguh merasakan begitu besar cinta Tuhan. Begitu besar cintanya yang kami alami Pak. Amin. Masih diberikan hidup walaupun begitu badai menerjang kami pada tanggal 20 yang lalu. Saya sungguh-sungguh berterima kasih, puji syukur pada Tuhan. Kami masih dituntun, kami masih diberikan jalan yang terbaik untuk kami nikmati, walaupun sungguh-sungguh kalau dibandingkan, kalau dirasakan Pak, mungkin kalau kekuatan kami sendiri, kami nggak kuat Pak. Amin. Tapi dengan pertolongan doa-doa semua, Amin. itu menjadi kuat, menjadi sehat, di mana saya satu keajaiban yang saya lihat di rumah Pak. Karena lantai 1 itu habis semua, habis hangus semua Pak, lantai 1. Tapi buku Alkitab, buku puji syukur, buku yang penting berhubungan dengan semua di dalam gereja itu nggak ada yang kebakar Pak. Nggak ada yang kebakar. Dan lantai 2 juga begitu Pak. Sedangkan sampingnya ada kebakar laptop, semua kebakar. Tapi disitulah keajaiban Bunda Maria. Bunda Maria itu nggak kebakar Pak. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Rosario, ada kembang di situ. Nggak ada dia kena Pak. Maka disitulah merasakan Tuhan itu sungguh-sungguh baik, sungguh-sungguh cinta pada kami Pak, dan pada kita semua. Sungguh-sungguh dialah penopang hidup kita. Amin. Dia memberikan jalan yang baik sama kita Pak. Walaupun begini saya alami, saya masih tegar, saya pikir Pak, Amin. ini adalah bukan kekuatan kita, itu kekuatan Bapa di surga, kekuatan Bunda Maria. Jadi aku mohon pada Bapak, mungkin kenapa pikir Bapak tadi, pokok masuk dia, kata Bapak. Saya mohon maaf Pak, karena setiap ada doa-doa lingkungan, doa gereja, di mana aku dapat di HP, aku langsung minta pertolongan. Cuman itu kurasa minta kuatan kepada kami Pak. Dan tadi ada Lucy masukkan ke grup kami,
SFD, kebaca aku, langsung aku minta doa. Gitu tadi Pak. Jadi inilah aku. Jadi kami keluarga semua ucapkan banyak-banyak terima kasih Pak atas doa-doa tadi yang telah dipanjatkan baik untuk kami maupun untuk suami ya Pak ya. Amin, Bu. Dan pada Lucy juga. Terima kasih Lus. Ya, makasih ya Normi. Makasih nak. Bawalah kami dalam doa sayang. Iya, Supaya Normi. kami Jangan sedih. apa Bapak bahagia di surga. mungkin Lucy Pak udah kenal dengan saya dan kenal juga dengan suami saya. Puji Tuhan. Itulah Lus. Terima kasih banyak atas apa yang kamu berikan kepada kami nak ya. Iya, Normi. Terima kasih Pak. Ya, makasih Bu Normi. Puji Tuhan. Iya Pak. Tuhanlah yang mengarahkan kita pada malam hari ini. Mungkin Ibu masuk ke meditasi kita ini adalah karena karunia Tuhan. Kami semuanya mendoakan agar cepat pulih kembali Bu Normin. Iya Pak, makasih Pak. Ya. Harus tegar hati ya Bu. Iya ya, Pak, tegar. Udah lewat ya diikhlaskan lah, direlakan yang udah lewat. Tuhan iya, Pak. Akan memberikan yang terbaik lagi. Iya. Ya. Dan bacaan hari ini kan, kalau kamu membaca, janganlah menengok ke belakang. Itu artinya, kalau kau mencintai Yesus, janganlah menengok tentang yang lain-lain lagi. Dalam hal ini ya, jangan cari jalan yang lain selain jalan Yesus. Terima kasih. Ada yang lain? Bu Nining. Ada yang mau bicara Bu Nining? Silakan. Pak, saya temannya Bu Eli. Tadi pas kebetulan Mbak saya ikut. Nah, saya tuh tadi waktu merasakan apa ya? Pada saat Tuhan itu apa ya? di depan saya gitu loh, maksudnya di depan kita gitu. Kok mendadak saya menangis gitu. Sepertinya ada apa ya? Ada kayak dipeluk gitu loh. Terus saya ikut memeluk juga dia gitu, memeluk Tuhan Yesus juga gitu. Merasakan gitu loh. Jadi saya sambil menangis, terima kasih kau datang pada aku gitu. Halo? Ya. Iya, merasakan saya kayaknya dipeluk, terus saya membalas meluk dia juga gitu. Amin. Puji Tuhan. Iya, puji Tuhan. Terima kasih Bu Nining sudah bergabung. Iya Bu Eli, terima kasih juga. Bu Eli mau sharing. Ya Pak Anung. Ya malam mau sharing dulu, silakan. Saya mau sharing ini aja ya, sharing iman selama saya ikut meditasi. Saya itu ikut udah dari tahun 2000. Pada saat itu masih dari rumah Ibu Mary ya, di rumah Ibu Mary. Diajakin teman waktu itu. Nah, saya bilang apa sih itu meditasi? Pokoknya ikut aja lah. Nah, awal-awal memang saya itu ke gereja ya setiap minggu aja, kayaknya hampa gitu ya, cuman kayak kewajiban ke gereja. Nah, apa yang saya rasakan pada saat saya udah ikut meditasi ya, awal-awal memang apa sih nih meditasi? Nah, waktu itu Romo Fran datang loh ke rumah Ibu Mary. Waktu itu masih ya paling dikit lah, lama-lama malam waktu itu ngadainnya. Lama-lama akhirnya banyak sampai
nggak muat lah rumah Bu Mary bisa ada 25 orang gitu sampai ke dapur-dapur. Nah, pada saat didoakan itu kita melihat, saya melihat kok pada tidur, takutlah yang meminta didoakan. Awal-awal memang belum merasakan apa-apa ya Pak Hanung. Nah, pada suatu hari itu benar-benar saya konsentrasi, itu seperti saya itu dibawa terbang oleh nggak tahu lah, pokoknya dibawa ke awan putih bersih, dan di sana saya melihat itu salib itu bercahaya besar sekali. Nah, saya memang awal-awal dulu sering sakit kepala ya, sampai kayaknya minum Panadol, minum Neuralgin gitu. Nah, setelah meditasi itu yang saya rasakan, nggak pernah merasakan lagi yang rasa damai, sukacita, ringan, itu badan dibawa terbang ke atas awan yang putih, bersih, bersinar, itu salib itu besar, bercahaya sekali, sambil tangan bergetar. Itu belum tahu ya, mau resting masih ditahan. Ini kok badan kayaknya melayang-layang, mau tidur, mau ngejeblak gitu, saya tahan karena belum tahu. Nah, yang saya rasakan setelah mengikuti meditasi, akhirnya kita memperoleh buah-buahnya ya, yang tadinya nggak pernah baca kitab suci, sekarang kalau nggak baca tuh kayaknya ada satu kerinduan. Nah, itu yang saya rasakan ikut komunitas meditasi itu selalu ada satu kerinduan lah, walaupun waktu itu saya masih buka ini ya, counter makanan ada 3 tempat. Nah, itu saya usahakan dulu ikut hari Kamis pagi jam 10 itu di Pulau Gebang. Kalau dagang makanan kan harus masak cepet. Nanti kalau siang, kebetulan saya juga ada pegawai, ada 8 orang, jadi saya bisa tinggal, cuman saya paling bantu sampai setengah 10, saya mandi, saya langsung ke Pulau Gebang pada saat itu. Nah, itu yang saya tadi firman membajak harus melihat ke depan, nggak boleh nengok ke belakang ya. Kalau ke belakang berarti nanti kita belok-belok. Nah, yang saya rasakan setelah mengikuti meditasi ini, buah-buahnya banyak sekali. Kalau pada saat kita terpuruk, saat kita ada masalah, itu diberi kekuatan sekali. Karena saya ingat Romo Fran, Bu Eli, kalau Bu Eli cemas, ada rasa takut, rasa gelisah, rasa khawatir. Meditasi aja. Pernah saya nggak bisa tidur, waktu itu nggak tahu kenapa ya, setengah 2, saya WA Romo Fran, dijawab, Bu Eli meditasi saja ya, katanya. Benar, itu yang saya lakukan sampai sekarang. Itu aja Pak Hanung, terima kasih. Ya, puji Tuhan Bu, amin. Memang meditasi apapun ya, itu bisa untuk menguatkan kita. Ya, banyak buahnya lah, buah-buah roh lah. Setelah kita ikut jalani meditasi ini. Amin. Terima kasih Bu Elki. Ada yang lain? Ayo, ada siapa yang enggak ini? Ini Papa Keren itu siapa ini Papa? Oh, silakan siapa nih Bu? Siapa? Saya Evi, Pak. Bu Evi, oh ya. Ya, Pak, tadi waktu awal meditasi itu, pas waktu tutup mata itu, saya udah melihat Yesus di depan saya. Amin. Dan saya percaya dia memegang kepala saya seperti lagi sedang mendoakan saya. Tapi saya percaya bukan hanya saya, tapi seluruh yang hadir di sini, Tuhan melawat kita satu persatu. Itu aja Pak, terima kasih. Amin, amin. Puji Tuhan. Ada yang lain lagi sharing Anda menguatkan iman kita semuanya. Ayo, kalau ada hal-hal yang perlu di-sharingkan malam ini. Titipan Iren, Pak Hanung. Pak Hanung, ya. Titipan Iren. Irennya sudah keluar. Tadi katanya dia melihat kayak Tuhan, malaikat Tuhan berdatangan seperti hujan deras. Nah, yang dia rasakan, doa-doa Bapak Ibu sekalian pasti terkabul, dijamah oleh Tuhan Yesus. Itu pesannya Iren tuh. Amin, amin. Di Tuhan, ya. Di Tuhan. Karunia kita semua, karena Bu Iren mengingatkan kita bahwa
doa kita tidak sia-sia. Makanya pasti ada hasilnya. Tuhan mendengarkan doa kita. Amin. Ya, yang lain. Ini Papa Keren siapa ya? Nggak kenal. Ada Papa Keren nih. Silakan kalau ada yang mau. Ada kira-kira mengalami apa tadi kontemplasinya? Atau Bu Dewi Jambi yang jauh nih dari Jambi. Dewi. Belum dulu Pak. Oh, karena saya baru pertama kali mengikuti KMKS ini, jadi masih mempelajari dulu Pak. Cuma sih sewaktu saya tadi waktu meditasi di selangkap tangan, emang rasanya kok bawaannya tuh sedih, mau nangis gitu. Ya, itu bawaan untuk melepaskan diri Bu. Kalau mengikuti meditasi ini, kita harus melepaskan hak kita dari pikiran. Nah, ini akan terjadi hal-hal yang di luar kehendak kita. Ya, itu adalah karunia Roh Kudus sendiri yang. Iya, Pak. Ya, kami persilahkan Bu Dewi untuk mengikuti terus. Ini setiap hari ya? Setiap hari ini ya. Oh. Setiap hari jam 8 malam tuh. Kebetulan ini. Setiap hari jam 8 malam. Ada juga yang siang ya, nggak tahu jam berapa siang hari apa ya. Mas Robert ada info? Kalau yang siang itu hari apa? Harapan Indah Pak, Bandung baru mulai Harapan Indah hari Rabu jam 10. Baru mulai tadi, baru mulai. Ya. Kalau Mas Budi. Bu Flora ini gabung atau masih ada sendiri Bu? Oh iya tuh, Kalvari. Sore ya? Kalvari hari Minggu sore jam 4. Minggu sore jam 4 ya. Oh, tapi ya Bu Dewi, kita informasikan ini untuk KMKS pusat di sini. Oh gitu. Iya, tiap hari jam 8. Yang lainnya ada ini. Sama aja. Jam 8 malam. Ya sama aja, semuanya mau ikut pagi mau malam ikut terus nggak masalah, karena meditasi adalah untuk diri kita sendiri dan untuk. Berarti di luar kota Jakarta boleh ikut ya Pak ya? Boleh. Oh, boleh. Di luar negeri juga boleh. Luar negeri. Oh, bagus. Oke, terima kasih. Ya kami juga pernah di Jambi tuh Bu. Ya, memang ada ini dengan Pak Tukijan ya Pak ya, kalau nggak salah ya. Iya. Betul. Dari Pondok Christopher, cuma saya nggak ikut. Oh, iya. Kebetulan kita waktu itu saya Pak Suhardi, Pak Joni, Bu Ayen, ada teman yang lainnya juga. Oh, yang ke Jambi? Iya. Jadi ada berapa keluarga ya, Pak Sutri semua sih. Puji Tuhan sih, ya Jambi juga kita disambut dengan meriah ya, dan maksudnya orang-orang Jambi juga menginginkan kita. Nah ini nggak tahu sih Pak Suhardi juga ada ini lagi ya Pak Suhardi, undangan lagi ya di Rio ya Pak? Rio belum tahu juga, yang pasti kemarin Batam Romonya meninggal Pak. Batam. Iya Batam. Yang jelas Pak Bangka mau juga. Bangka juga. Nah, puji Tuhan. Tuhan. COVID kan. Iya ini. COVID, jadi kita tunda semua. Bapak Ibu nanti kalau mau ada kiranya di tempat lain untuk mengembangkan meditasi ini, karena meditasi ini kan meditasi kitab suci, baik adanya. Silakan ada yang sharing lagi mengenai tadi kita bermeditasi dan kontemplasi. Jadwal besok meditasi kontemplasi Rosario Pak Anung. Oh begitu. Ya ini Bapak Ibu semua, mulai besok ada meditasi kontemplasi Rosario ya, Rosario. Meditasi Kitab Suci Rosario. Kitab Suci Rosario.
Kontemplasinya Rosario, Bu. Iya. Kontemplasi Rosario. Jadi Ya, harus siap Rosario. Siap Rosario. Bu Eli ya kemarin ya yang mau ini ya. Bu Eli Bu Mary? Ya, Pak. Ya. Ya. Berarti persiapan bawa Rosario. Persiapkan aja besok gitu. Silakan nanti host Mas Robert ini untuk mewartakan, menyebarkan kabar gembiranya. Tetap meditasi, kontemplasi, rosario. Tapi tetap kita pakai rosario. Tetap meditasi, kontemplasikan. Kontemplasi ya. Rosario itu sebagai bahannya ya. Ya. Nggak tahu lah. Yang penting tetap meditasi kontemplasi. Ya, baik. Ada yang lain, ada yang mau nambahin? Kami mengharapkan semuanya besok pada ngikutin ya. Ini mau ada karena kan mulai besok ya. Oktober itu kan bulan Rosario ya, bulan Maria ya. Bulan Maria. Bulan Maria. Ini Rosario. Jadi sekalian lebih ini daripada kita Rosario di lingkungan belum diadakan kan, masih virtual. Kita Rosario aja melalui Zoom dan meditasi kontemplasi ya. Bersamaan dengan yang dari KAJ ya Pak ya. Oh iya, jam 8 sama. Jam 8 sama ya. Sama KAJ. Jam 6 para uskup, jam 8 dari paroki. Oh gitu. Sama aja mau kita sendiri, mau uskup, mau paus, sama aja lah. Sama hati. Namanya kan doa ya. Iya. Masalah ini kita doa. Doa bersama siapapun Tuhan akan mendengarkan. Ada yang lain? Kalau gitu, silakan Mas Robert mau nutup. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tutup dengan sebuah lagu. Bapa surgawi, ajarku betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku.
kasih Bapak Ibu sekalian.